Kasus yang membelit terdakwa pemelihara landak Jawa, Inyoman Sukena, warga Bongkasa, Abis Semal, Badung, juga jadi perhatian Sekda Bali Dewa Made Indra. Usai coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar, pada Rabu tanggal 11 September tahun 2024, Dewa Indra menyebut pemerintah tak semata-mata melakukan intervensi, namun menyerahkan kasusnya pada proses hukum yang berjalan. Mengingat proses hukumnya sudah berada di pengadilan, maka semua pihak harus menghormatinya. Mengenai kurangnya sosialisasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali mengenai pemeliharaan landak di wilayah terdakwa Nyoman Sukena di Desa Bongkasa, Dewa Indra menyebut bahwa dia sendiri saja belum tahu kalau landak dilindungi undang-undang. Yang jelas dari kasus Sukena ini, Pemprov Bali berencana mengundang BKSDA Bali agar lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai binatang ada saja yang boleh dipelihara oleh masyarakat dan binatang apa saja yang dilindungi undang-undang. Di tempat terpisah juru bicara atau jubir Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa menyebut proses persidangan kasus Nyoman Sukena masih berlangsung. Gimana Pak? Ya kan begini, itu kan sedang ditangani oleh APK. Itu bagus kita tunggu supaya tidak ada kita mengintervensi proses-proses hukum. Karena proses hukum sedang berjalan, apalagi sudah di pengadilan, kita semua harus menghormati proses itu. Apa yang Anda tulis semua sudah dibaca oleh para APK kan, intinya sudah ada respon kan, ya kan. Jadi kita Pemprov menyerahkan kepada proses hukum. Tapi ya kan? Pemprov prihatin nggak dengan kasus ini Pak? Karena dia memelihara landak, tiba-tiba Di penjara divonis gitu. Kan divonis. Ya, tapi prihatin nggak dari Ya. Pemprov sendiri? Ya kalau prihatin ya pasti, cuman masalahnya itu kenapa? Apakah karena dia tidak tahu atau sengaja? Makanya biarlah proses hukum berjalan dulu, nanti kan terungkap. Kan hanya pengadilan yang bisa memastikan apakah ini sengaja atau ini memang karena ketidaktahuan. Lebih bagus ya kita pemerintah daerah harus menghormati proses itu. Pak, tapi ini mulai dibandingkan dengan pejabat yang juga memelihara binatang langka itu Pak, Bupati Badung saat itu, tapi cuma minta maaf dan tidak ada kasus, tidak diperiksa. Ya sekali lagi kita hormati proses hukum. Itu kan pasti juga sudah ada proses ya. Pak Sekdes di desa itu bilang bahwa di sana nggak pernah ada sosialisasi soal pemeliharaan landak. Nah itu BKSDA juga sempat turun soal jalak di Bali, tapi nggak pernah sosialisasi soal landak. Itu bagaimana Pak? Ya Kan tunggu saja supaya mereka sosialisasi. nggak masa terus Kan saya kedepannya juga ini. nggak tahu kalau landak di sini, saya juga nggak tahu. Tapi nanti kedepannya dari Pemprov sendiri melihat kasus ini apa aja? Ya Pak? berangkat dari kasus ini nanti kami undang BKSDA supaya sosialisasi ke masyarakat. Binatang apa yang termasuk yang dilindungi, yang tidak dilindungi. Termasuk juga yang dilindungi boleh dipelihara tapi dengan izin. Kan seperti misalnya jalak bali, kan bisa dengan izin, bukan dengan izin dari BKSDA. Sekali lagi ini adalah perlu disosialisasikan. Kapan manggil BKSDA Pak untuk ini? Ya kita tidak ingin intervensi dulu terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ya, BKSDA kan partner kami juga, dan Kehutanan kan. Kita segeralah undang. Tapi jangan juga ada kesan Pemprov Bali masuk ke proses hukum yang sedang berjalan. Kita harus hormati ya. Setelah proses hukum selesai, ada niatan Pemprov Bali menggandeng Sukena untuk pelestarian landak di Bali. Kalau jadi duta Karena kan sukses dia Pak. Kan tidak harus Pemprov Bali, Pemk Badung kan bisa. Di kabupaten kota ada pemerintahan loh. Ya teman-teman yang hadir kemarin waktu acara sosialisasi rabies kan saya bilang di kabupaten kota ada pemerintahan yang strukturnya sama dengan provinsi. Ada kepala daerah, wakil kepala daerah, provinsi ada, kabupaten ada. DPRD provinsi ada, di kabupaten kota ada. Perangkat daerah di provinsi ada, di kabupaten kota ada. Jadi jangan yang kecil-kecil sekali juga dibawa ke provinsi ya. Karena di situ ada pemerintahan harus kita hormati bahwa di situ ada pemerintahan. ada anggapan kepala BKSDA yang terdahulu itu naik jabatan dengan adanya kasus ini. Itu gimana Terima Pak? kasih informasinya saya belum tahu. Tapi itu memang dari Per 30 Pak kalau udah diganti Pak. Kalau Kan itu itu aparat Kementerian Kehutanan.
Malah saya belum kenal sih. Tapi sekali lagi terima kasih. Kalau nggak ditulis-tulis diomong-ngomongin sama kalian saya nggak tahu. Jadi nggak salah kan saya bilang kalian ini perpanjangan tangan dari kami kan. Ya benar kan, saya nggak tahu kepala BKS. Pak, masyarakat Bangli ngeluh sekarang Pak. Kenapa? Ada antrean untuk eksploitasi air bawah tanah di sana Pak oleh perusahaan Nah, ini juga baru saya dengar. air mineral Pak. Pak Bupatinya udah tahu nggak? Pak Bupatinya, masyarakatnya ngeluh Pak. Saya Beritahu nggak tahu. dulu Bupatinya. Setelah itu gini Pak, katanya Beritahu itu Bupatinya. karena pergub yang dulu ditahan eksploitasi air bawah tanah. Hingga kini belum ada putusan atau vonis hakim terhadap Sukena. Terdakwa didakwa dengan pasal 21 ayat 2, huruf A Jo pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Bali Ketut Sumedana menyatakan bahwa dia telah memerintahkan jajarannya supaya berkoordinasi dengan hakim mengenai rencana penangguhan penahanan Sukena. Sumedana menjelaskan meskipun kasus ini sudah dalam proses peradilan, pihak kejaksaan berusaha mencari solusi terbaik untuk terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dia juga meminta tim jaksa penuntut umum agar segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan berkoordinasi dengan majelis hakim. Pihaknya berkomitmen menangani perkara ini dengan hati nurani sesuai arahan Jaksa Agung. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.